Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kawan-kawan. Salam ternak untuk di wilayah Indonesia pokoknya. Yang dari Kalimantan, yang dari mana-mana pun semuanya hadir. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya dari Tasik, Bandung, Kalimantan. Halo, apa kabarnya? Papua masuk. Terima kasih. Yang dari Papua nanti coba-coba kita bantu jawab seperti apa ceritanya nanti ya. Ini di sini, oh iya, ini ada persiapan kandang lagi kawan. Kita ada nambah populasi lagi. Jadi ribet sekali sekarang di dalam kandangnya itu. Kita nambah populasi karena kawan-kawan itu banyaknya pemesanan. Makanya sampai bingung saya sampean ya. Jadi di sini kita eh, bercerita tentang pemeliharaan telur tetas kita. Jadi waktu masih di dalam mesin tetas seperti ini kawan. Ini suhu seringkali kita kontrol, seringkali kita perhatikan di sini. Ya, di 37,5. Saya pakai suhu 37, 38. Ini yang harus kita perhatikan di dalam kita menetaskan telur. Ya. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan adalah suhu kawan. Baik itu dari suhu eh, panas hangatnya, terus kemudian dari suhu kelembapan. Kalau saya lebih cenderung itu dari suhu kelembapan. Karena apa? Dari suhu kelembapan itu adalah salah satu penentu berhasil dengan tidaknya ketika kita menetas. Nah itu, kelembapan itu adalah 50 kawan. Ini dalam tahap-tahap kita pemeliharaan telur tetas. Jangan salah-salah. Dalam kita memelihara telur tetas ini pun kita perlu waktu dan kita perlu untuk menggeser telur, membolak-balikkan telur. Itu memang kita harus ekstra hati-hati di sini dan perlu perawatan. Perawatan ketika kita awal-awal untuk menetaskan. Ya, yang pertama tadi adalah soal suhu, kawan. Suhu yang di sini harus kita perhatikan betul apakah dia berubah atau tidak. Terus kemudian masalah kelembapan. Nah, terus kita menggeser telur. Ya, kita geser telur seperti ini. Yang penting sih sebenarnya telur ini bergerak, kawan. Yang penting telur ini kita gerakkan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika ada embrio di dalam telur itu, maka dia akan uh, berubah, maka dia akan bergerak, tidak beku. Itu tujuannya sebenarnya kawan. Embrio di dalam yang seperti akar, yang calon bayi, yang calon baby puyuhnya itu dia tidak membeku kawan. Jadi makanya kita geser-geser seperti ini. Nah, seperti ini berapa kali Pak dalam sehari? Ya kalau saya sih gimana sempatnya ya. Kalau memang sering ya sebenarnya kalau untuk aturan yang pastinya itu per 3 jam sekali. Tapi saya enggak. Saya enggak. Saya paling sehari 3 kali pagi, siang, sore. Nanti malam ketika kita mau tidur ya kita bolak-balik juga. Ya sebenarnya lebih sering enggak masalah. Tapi maksimal. Maksimal itu 3 kali dalam sehari. Jadi maksimal itu 3 jam ya, 3 jam, 3 jam sekali itu harus diginikan. Cuman kan kalau kita posisinya kerja, kita keluar kan, kita nggak bisa serutin itu gitu loh. Makanya kata kawan Mas pasang timer aja, jadi pasang rak goyang aja, jadi dia full otomatis. Biarkan dia membolak-balik sendiri, biarkan dia bergerak sendiri. Gitu. Tapi ya itulah apa ya kepuasan masing-masing. Dulu pernah saya menggunakan rak goyang itu dulu pernah, tetapi banyaknya kendala yang dinamonya sering terbakar, kemudian raknya sering meleset, ya semuanya banyak kendala dan semuanya pun ya kepuasan masing-masing. Nah, di sini kita perhatikan kembali ke masalah suhu, kawan. Suhunya di sini berapa itu? Kelembapan yang bulat itu, kawan. Nah, itu adalah 50. Kita naikkan ke 60, kawan. Dengan cara kita semprotkan menggunakan penyemprotan biasa seperti ini. Nah, ini kita menggunakan seperti ini. Nah, ini kita ambil embunnya seperti embun, ya kita semprotkan ke atas, jangan sampai terlalu basah betul,
Pak, kena bola lampu pecah nggak Pak? Ya itu nyatanya nggak pecah. Ya, kita semprotkan seperti ini. Terus kemudian pintunya kita tutup, maka kelembapan akan naik. Nah inilah yang perawatan yang memang betul-betul di sini kita merawat telur tetas ketika masih ada di dalam penetasan. Sehingga apa? Nanti kalau kita perawatannya itu pun setengah-setengah, maka hasilnya pun setengah-setengah, kawan. Nah, perawatan ketika seperti inilah yang dibutuhkan itu. Terus kemudian ventilasinya seperti apa? Harus ada ventilasinya, harus ada lubangnya. Karena apa? Karena kalau tidak ada lubang, tidak ada ventilasi, maka telur tidak akan bisa bernapas. Nah, ini kita lihat kawan. Nih, ada ventilasinya di atas kami. Kita tutup dengan menggunakan kawat supaya telur bisa bernapas ketika telur itu sudah ada embrionya. Gitu. Jadi jangan sampai mesin tetas itu tidak ada ventilasinya. Nah, perawatan-perawatan yang seperti ini berapa hari, Pak? Kalau untuk perawatan telur tetas seperti ini kita butuh waktu sekitar 16 hari ya. Begitu 16, 17 sudah mulai terasa penetasannya, maka dari situlah kita berhenti untuk perawatan, kita hanya menunggu proses terjadinya, proses penetasannya. Nah, begitu kawan. Kalau untuk proses penetasannya nanti, kita biarkan saja. Mungkin ada yang terjepit, mungkin ada yang kurang, ada yang kurang cepat, terus kita bantu penetasan. Itu saya rasa jangan kita bantu. Biarkan saja dengan menetas dengan sendirinya. Kalau memang ada yang prematur, paling nggak banyak kok kawan. Nah itu kembali kita cek suhu kita kawan. Sudah berapa? Tadi 50 ya. Nah itu naik di 60. Karena apa? Kita bantu kelembapannya. Kita bantu kelembapannya. Supaya cangkang telur ini nanti lembut kawan ketika menetas. Gitu ya. Nanti menetasnya bisa banyak. Cangkangnya lembut. Suhunya di 60. Ketika kita membolak-balikkan, suhu kita naikkan. Suhu kita naikkan dengan cara disemprot itu tadi. Pas waktu kita membolak-balikkan telur saja, kita kontrol. Kemudian kita lihat kembali suhunya seperti apa, kenaikannya di angka berapa. Itu di angka 60. Ya, kalau untuk kelembapan Pak harus sampai berapa? Sampai 70 saja, jangan lebih. 50, 60, 70. Nah, itu yang paling bagus, Pak. Yang paling bagus di 60 sih. Yang paling bagus di 60. Maka akan membantu telur ini lembut. Cangkangnya itu tidak begitu keras. Nah, ini dimulai dari hari kapan, Pak? Ya, biasanya saya seminggu di dalam mesin tetas itu sudah kita bantu semprot seperti itu, Pak. Biar hasilnya lebih maksimal gitu. Apa yang akan kita dapat itu maksimal gitu. Nah, itu buktinya dan contohnya adalah mesin sebelah ini. Ini sudah menetas dan ini kemarin-kemarin memang kita perbantukan menggunakan penyemprotan. Alhamdulillah ya, kalau untuk menetasnya hampir merata kawan. Menetasnya hampir merata dan persentasenya nampaknya hampir 80% daya tetasnya. Ini karena apa? Ya itu tadi perlu perawatan, perlu ekstra perawatan di dalam penetasan, proses penetasan itu tadi. Kalau kita tidak ada perawatan di situ, ya sulit kita. Nah, ini hampir 80% menetasnya. Ya, ini sudah termasuk bagus kawan. Ini sudah termasuk bagus. Karena ya balik-balik lagi perawatan kita. Kalau kita biarkan tidak ada perawatan, artinya kita hanya semau kita perawatannya itu enggak begitu penuh, ya hasilnya pun juga kurang maksimal. Ya, mudah-mudahan sedikit membantu untuk rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara. Salam ceketer dari
Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.